Ya, selamat malam kawan-kawan. Kita jumpa lagi dalam Selamat pertemuan rutin setiap hari Kamis malam. Dan kali ini kita akan membicarakan kembali tema soal AI yang satu makhluk baru yang sedang hangat dibicarakan orang di berbagai tempat. Kita akan membicarakan malam ini soal AI dan pengaruhnya di sekolah. Saya kira ini satu tema yang menarik. Saya ingin mendengarkan dari seorang yang sangat kompeten soal ini, bagaimana respon problem AI masuk di sekolah. Sebelum kita mulai, kita akan menonton dulu satu video terkait tema ini yang secara khusus kami buat. Silakan, Bayu. Apakah artificial intelligence AI adalah berkah baru bagi pendidikan atau justru bahaya tersembunyi yang sedang menyusup ke ruang kelas? Hari ini, guru dibantu menyusun materi lewat teknologi. Siswa belajar mandiri dengan platform cerdas yang bisa menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar mereka. Penilaian bisa dilakukan instan dan objektif. Fakta terbaru menunjukkan, pada tahun 2025 ini, lebih dari 60 institusi pendidikan di Asia Tenggara termasuk Indonesia telah mulai mengintegrasikan AI dalam proses belajar mengajar. Menurut laporan dari UNESCO dan Microsoft Educational, namun adopsi ini juga membuka tantangan baru, ketimpangan digital antar wilayah, risiko pelanggaran privasi data siswa, hingga munculnya fenomena kemalasan intelektual akibat ketergantungan pada teknologi. Tapi mari kita berhenti sejenak dan bertanya, jika semua bisa dijawab mesin, apa yang masih perlu dipelajari manusia? Apakah peran guru akan tergeser? Apakah siswa akan tetap dilatih untuk berpikir kritis atau justru menjadi pasif? Dan yang juga penting, siapa yang tertinggal ketika tidak semua sekolah punya akses yang sama? Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran yang semakin relevan, apakah peran guru akan tergantikan oleh mesin? Apakah siswa akan tetap berpikir kritis jika semua pertanyaan bisa dijawab chat atau platform sejenis? Apakah nilai pendidikan akan tergeser oleh efisiensi algoritma? Hari ini kita akan membahasnya bersama. Karena AI bukan hanya tentang teknologi tapi tentang masa depan anak-anak kita. Dan masa depan itu dimulai dari cara kita mengelola perubahan hari ini. Bersama narasumber Danang Hidayatullah, Ketua Ikatan Guru Indonesia, kita akan telusuri pemanfaatan AI di sekolah dan tantangan serius seperti privasi data, ketimpangan digital, hingga kemalasan intelektual. Ya, Mila, ini satu video yang menarik ya. Dan mungkin ini yang akan kita bicarakan pada malam ini. Di satu sisi ada antusiasme yang luar biasa karena AI sebagai makhluk yang cerdas dianggap bisa membantu mempercepat proses pendidikan dan kecerdasan anak didik. Di sisi yang lain tadi disebutkan ada kekhawatiran AI ini akan membuat siswa malas karena segala sesuatunya itu dengan cepat kita bisa bertanya kepada AI dan dalam hitungan detik itu bisa kita temukan jawabannya. Gimana tuh Mila? Iya, betul sekali, Mas Elsa ya. Jadi ada dua kelompok nih. Ada yang cenderung, wah ini peluang yang baik nih untuk kita karena AI itu mempercepat kerja-kerja administratif misalnya di sekolah untuk guru-guru. Juga anak-anak juga jadi lebih kreatif dan pembelajarannya terpersonalisasi gitu ya bahasanya. Tapi di Hmm. sisi yang lain juga, wah ini anak-anak jadi gak kritis lagi nih. Sementara kan sekolah diharapkan bisa membangun budaya yang kritis. Nah, karena itu malam ini kami berharap Bapak Danang sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia ya tentu punya pengalaman yang panjang berhubungan dengan guru-guru karena beliau juga guru nih Mas Elsa ya. Jadi Pak Ya, Danang ini selain Ketua Ikatan Guru Indonesia juga pernah menjadi guru di BINUS School di Simpruk ya. Juga pernah menjadi Direktur Program School to School Training IGI DKI Jakarta. Jadi sangat panjang pengalaman beliau bicara soal pendidikan di sekolah. Nah, mungkin ya, juga di webinar ini kita berharap Pak Danang, saya melihat Kak Danang ya, karena senior saya di UIN, alumni UIN Jakarta, itu juga bisa memberikan pengalaman dan observasi secara langsung seperti apa sih tempatnya di sekolah anak-anak menerima AI itu. Terlebih di sekolah-sekolah yang mungkin terpencil, yang mungkin belum banyak bergelut dengan
digital, apalagi AI. Nah, kita harapkan semua terbahas dari Pak Danang malam ini. Begitu ya, Mas Elsa? Ya, baik. Kalau gitu kita silakan. Saya panggil Mas aja ya, Mas Danang. Oke, silakan Mas Silakan. Danang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup clear ya, jelas ya. Oh, bagus suaranya. Ya, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan. Pertama tentu ucapan terima kasih dulu pada teman-teman penyelenggara yang sudah memberikan kesempatan untuk kalau di IG itu bahasa kita tuh sharing and growing together. Jadi kalau mudah-mudahan kalau malam ini kita bisa berbagi, bisa tumbuhnya bareng-bareng kira-kira gitu. Eh, Dek Mila nih, panggilnya Dek Mila berarti sama siapa Pak Tahir? Pak Elsa. Ya saya ini harus kulunwun dulu kalau bahasa Jawa ya kalau nggak salah ya. Tadi disebutkan ada senior kita di sini, ada Pak Karim. Ini bukan apa namanya, saya rasa bukan kesengajaan beliau hadir di sini, tapi ketidaksengajaan beliau mungkin barangkali dari algoritma AI-nya udah teracak bisa masuk ke ruangan ini. Ya, saya izin karena memang sudah kemarin menyampaikan karena keterbatasan waktu dan juga sedang lagi crowded jadi tidak bisa menyiapkan PPT. Tapi judul atau tema yang disampaikan oleh panitia kepada saya terkait dengan eh, malam hari ini ya AI itu menarik untuk kita bahas. Walaupun sudah banyak juga di forum-forum lain dibahas. Tapi tentu pasti malam hari ini ada sisi lainnya. Kita berharap ada pandangan lain yang kita mungkin bisa bertukar pendapat berdasarkan pengalaman, kemudian juga barangkali berdasarkan hasil riset itu yang mungkin belum terungkap selama ini, atau juga barangkali sah-sah saja kalau kita juga berdiskusi berdasarkan opini kita, yang itu mudah-mudahan dalam rangka membangun kalau bahasa sekarang itu pendidikan untuk semua, ya, pendidikan yang bermutu. Kira-kira gitu. Tapi saya mau mengawali AI ini dulu. Kalau tadi kan di awal itu prolognya itu ada dua, gitu ya. Ada dua, seakan-akan ada pro dan kontra terhadap kemajuan yang ada termasuk AI ini. Saya justru melihatnya bahwa bukan di sisi kontra atau pro-nya ada menggunakan AI atau tidak menggunakan AI, tapi bagaimana kalau bagi saya itu bisa menyelaraskan diri kita itu dengan yang ada gitu. Saya masih ingat banyak pakar pendidikan, gitu, pengamat pendidikan, bahkan juga guru-guru juga sudah mulai menyampaikan bahwa eh, mungkin guru akan ditinggalkan gitu ya dalam beberapa hal. Mungkin juga apa metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang selama ini guru pelajari juga mungkin akan tidak terpakai karena sudah ada jalur pintas. Kalau bahasa kita tuh ada jalur instannya dengan AI. Tapi mari kita lihat bersama. Persoalan sesungguhnya itu bukan apakah dengan AI ini kita akan lebih maju atau tidak, tapi ada hal yang paling mendasar di negara kita ini. Yang pertama adalah terkait dengan kesetaraan, ya. Kesetaraan. Yang kedua adalah em, apa namanya pemerataan, dan yang ketiga adalah tentang kualifikasi, kompetensi dan lain-lain. Kalau kita berbicara apakah misalkan AI itu eh, bisa berkembang di Indonesia, ya tentu jawabannya sangat tergantung. Tapi kalau kita lihat dari saat ini, permasalahan kita kan di sekolah-sekolah itu yang jadi PR pemerintah itu dari dulu sampai sekarang adalah bagaimana menangani kesenjangan gitu ya. Kesenjangan sosial itu baik dari karena ada disparitas geografis maupun karena apa infrastruktur dan lain, ini menjadi faktor utama gitu ya. Meskipun kita apa namanya gembar-gembor tentang AI bagus gitu bisa digunakan untuk pembelajaran, kemudian
bisa meningkatkan perkembangan siswa dan lain-lain. Tapi faktanya eh, di daerah-daerah terpencil, nggak usah daerah terpencil lah ya, di Jakarta sendiri, saya bisa menyebut bahwa di daerah Jakarta Utara, itu ya, yang ujung sana itu yang dekat-dekat apa namanya pantai gitu, yang masih juga perlu perjuangan itu saya mengalami sendiri dari tahun 2019 kita berkeliling di Jakarta, itu 3 tahun kita berkeliling di Jakarta, mulai dari Jakarta Selatan, Timur, Pusat, sampai ke Kepulauan Seribu. Itu banyak sekali guru-guru itu yang masih gaptek menggunakan PC ya, personal komputer. Bahkan cara menggunakan mouse aja masih banyak yang belum tahu, belum paham. Bahkan untuk menyalakan PC aja, personal komputer aja masih juga belum tahu. Nah, itulah kita berangkat dari situ. Problematika yang saat ini kita hadapi itu sesungguhnya adalah kesenjangan itu. Jadi kita sulit mengatakan bahwa apakah AI ini bisa cepat berkembang di Indonesia gitu, bisa membantu perkembangan siswa-siswa kita. Ya kalau secara umum dengan keadaan kondisi saat ini, disparitas yang ada itu sangat sulit gitu ya. Kecuali pemerintah misalkan punya program-program yang memang itu secara implementasinya benar-benar menyasar gitu ya ke daerah-daerah 3T yang bisa difasilitasi, kemudian setara dengan sekolah-sekolah lainnya, yang minimal yang kita lihat ya internet misalkan ya, jaringan itu kan sangat sulit di daerah-daerah terpencil. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kompetensi guru. Meskipun kita gelar berbagai macam pelatihan tentang AI, tapi ketika gurunya itu eh, apa namanya belum menerima, gitu, belum menerima bahwa teknologi adalah satu hal yang harus diselaraskan, ini agak sulit. Gitu. Banyak kok sekolah-sekolah. Saya spesifik menyebut kepala sekolah lah, ya. Kepala sekolah yang tidak mau menerima perubahan itu banyak sekali. Gitu. Tahun kemarin itu ada program guru penggerak. Ya guru-gurunya mungkin ada yang ikut jadi guru penggerak, tapi ketika ingin transfer ilmu yang didapat dari pelatihan-pelatihan guru penggerak itu tidak serta-merta diterima secara 100% gitu ya. Bahkan ada yang menolak. Saya sering mengatakan bahwa teman-teman ini kepala sekolah katakanlah atau guru-guru rekan gitu yang tidak mau menerima perubahan, tidak mau menerima hal-hal yang baru sebagai seorang blockers gitu ya, yang memang mematikan kreativitas guru-guru untuk berkembang gitu. Nah, itu persoalan dasar yang saya pikir sebelum kita diskusi ke hal yang lebih jauh gitu. Jadi sangat miris ya. Bahkan kalau kita tarik ya dari kebetulan di IGI sekarang ada kita dapat mengerjakan program kreasi. Ini programnya Global Partnership for Education di bawah supervisi dari Kemdikbudrismen dan juga Kementerian Agama yang kemudian difasilitasi oleh Save the Children. Kita dapat daerah sasaran di Nias Selatan. Itu kondisinya juga sangat miris gitu ya, jaringan sulit gitu ya. Bahkan kemarin saya juga baru meet gitu ya dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama di sana, dengan apa Bapeda, Baperinda. Satu atau pertama yang dikeluhkan oleh mereka adalah fasilitas sekolah, infrastruktur sekolah gitu ya. Jadi ini yang menurut saya hal-hal dasar yang perlu kita diskusikan. Tentu hal-hal berat yang bisa kita diskusikan apakah kemudian AI ini eh, akan menggantikan posisi guru atau mungkin menggantikan pikiran siswa gitu. Yang tadinya pikiran bisa berpikir kemudian menjadi tidak bisa berpikir karena hanya misalkan ya yang hal yang paling sederhana menggunakan algoritma AI itu bisa dengan secara cepat mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak mau atau tidak bisa dieksplor oleh para siswa gitu. Selain tentu kalau kita melihat dari sisi positifnya ya banyak juga gitu ya, banyak. Jadi sama seperti teknologi handphone lah ya.
siapa yang menggunakan, bagaimana menggunakan, kapan digunakan, gitu. Dan ini kan jadi persoalan gitu. Belum lagi terkait dengan kesehatan mental. Kesehatan mental ini juga perlu jadi perhatian kita bersama ya. Perkembangan teknologi yang kemudian memunculkan persoalan-persoalan kesehatan mental yang ini nampaknya itu kalau kita lihat di media sosial ya, ini kalau salah gitu ya menggunakan gitu ya, itu berakibat sangat fatal bahkan sulit sekali untuk dikembalikan ke posisi awal itu. Banyak yang jadi aneh-aneh gitu ya dengan teknologi yang digunakan gitu karena kesalahan, ya mungkin kesalahan pendampingan gitu ya, baik dari orang tua maupun guru, salah penggunaan, dan juga barangkali memang eh, anak-anak sekarang sulit diatur. Itu bisa jadi faktor eh, yang apa namanya yang mendukung gitu ya. Kalau balik ke AI, ada satu quotes gitu ya dari Stephen Hawking yang mengatakan bahwa eh, dia sendiri itu takut kecerdasan artifisial gitu ya menggantikan manusia secara keseluruhan gitu. Dia mengibaratkan bahwa AI itu adalah virus gitu ya, virus komputer yang bisa berkembang kemudian bisa mereplikasi dan akhirnya membunuh diri kita sendiri gitu. Nah, tapi tentu jawaban dari kekhawatiran ini itu bisa terbantahkan gitu ya. Dengan apa ya supervisi itu? Bagaimana peran orang tua, peran guru gitu ya. Orang tua lah katakanlah yang selama ini ada di rumah gitu ya, yang mungkin gitu ya jarang bertatap muka atau mungkin jarang bertegur sapa karena kesibukan di kantor dan lain-lain sehingga eh, ada apa lemahnya supervisi di rumah. Sebagai pengantar saya rasa eh, itu ya Pak Tahir, Mila, nanti mungkin kita bisa diskusi lebih jauh lagi karena ini AI ini terkait dengan yang paling dekat adalah tentu dengan prinsip-prinsip perubahan gitu ya. Mulai dari apa namanya sense of urgency gitu ya, kemudian dari visi misi transisi dan kemudian dari empowerment kita seperti apa itu. Banyak hal yang bisa kita bahas terkait dengan ini dan tentu masuknya teknologi ini apa namanya kekinian ini itu berdampak pada sekolah gitu ya, pada ekosistem pendidikan ya macam-macam gitu. Ada yang shock misalkan gitu karena mungkin merasa terancam oleh adanya kebaruan, adanya perubahan gitu ya. Ada juga yang menerima, ada yang setengah menerima dan lain-lain. Tapi pada dasarnya kalau saya secara pribadi adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan diri kita dengan teknologi yang ada saat ini. Kan kadang-kadang paradigma lama bahwa teknologi itu bisa menghancurkan semuanya gitu. Padahal yang jadi kunci adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi kuncinya ada di mindset. Saya rasa itu. Ya, baik, Mas Danang. Satu presentasi yang pendek, tapi cukup jelas ya, Mila ya. Tapi saya sebenarnya ingin tahu sejauh mana sekarang kecenderungan dari diskursus tentang AI di sekolah itu. Kalau dilihat kecenderungan sekarang, apakah masih banyak yang dalam tanda kutip seperti yang disebutkan tadi khawatir karena ini akan menciptakan kemalasan dan lain-lain, terutama di pihak guru sebenarnya yang berhadapan dengan siswa. Apakah mayoritas guru itu ada pada kecenderungan khawatir dengan AI ini karena itu mungkin bisa mengurangi dalam tanda kutip wibawanya, perannya dan lain-lain karena segala sesuatu yang mungkin murid tidak tahu, dia mungkin tidak perlu lagi bertanya kepada guru, tapi bertanya kepada AI dengan mendapat jawaban yang lebih komprehensif. Gimana, Mas Danang? Ya.
Saya justru pertanyaannya saya agak sedikit modif ya. Em, Kekhawatiran guru itu atau sekolah itu saat ini eh, ke AI-nya, atau kalau AI-nya tidak jalan di sekolah, ini satu hal yang berbeda. Hmm. Kalau ke AI-nya tentu itu kan ke ini ya, eh, software, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan AI itu sendiri. Tapi kalau berhubungan dengan khawatir sekolah itu tidak menerapkan AI, ini saya bisa berbicara panjang lebar. Jangan-jangan guru-guru atau sekolah sekarang itu eh, terpaksa menerapkan AI karena memang sudah ada edaran bahwa salah satu fokus gitu ya, jadi prioritas adalah pembelajaran AI dan coding, dan ini kan instruksional, konsep yang dibawa oleh pemerintah untuk bagaimana AI bisa berkembang di sekolah. Nah, ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau saya melihatnya di sekolah itu ya, belum sampai pada tataran apakah AI ini membahayakan atau tidak, apa bisa menambah semangat anak-anak belajar dan lain-lain. Sekarang yang kita lihat ya di banyak sekolah adalah bagaimana caranya bisa menjalankan program AI. Itu yang sekarang sedang ini. Makanya banyak sekali pelatihan-pelatihan yang digelar terkait dengan AI ini ya. Terkait dengan AI ini, eh, itu yang jadi pertanyaan, apakah menggelar pelatihan AI ini adalah satu kebutuhan atau menggelar pelatihan AI ini karena tuntutan. Ini kan dua hal yang berbeda. Antara kebutuhan dan tuntutan itu beda. Saya mau menganalogikan dengan ini ya. Dulu kami waktu saya di pengurus IGI DKI Jakarta, saya itu sangat geram dengan kondisi eh, yang ada saat itu, di mana setiap pelatihan yang diadakan oleh dinas maupun oleh kementerian, yang hadir atau yang ditunjuk itu selalu orangnya atau gurunya itu-itu saja. Bahkan kepala sekolah itu yang kadang menunjuk orangnya itu-itu saja. Jadi kadang-kadang kepala sekolah menunjuk guru A untuk hadir di pelatihan kementerian atau dinas pendidikan eh, dengan cara instruksional gitu ya. Surat gitu ya, surat tugas. Dan ini kan karena tuntutan. Guru belajar sesuatu karena ada surat tugas. Kalau nggak dijalani maka A, B, C, D gitu. Nah, maka saya dulu punya konsep school to school training program. Saya balik. Kalau guru itu datang ke tempat pelatihan dan hadir ke tempat pelatihan karena tuntutan surat tugas, maka saya balik di DKI Jakarta itu kurun waktu 3 tahun itu, kami dari Ikatan Guru Indonesia yang datang dan turun ke sekolah-sekolah melihat apa sih sebetulnya kebutuhan di sekolah itu, pelatihan apa yang dibutuhkan oleh sekolah gitu. Dan ternyata itu kebutuhannya sangat beragam. Jadi kebutuhannya sangat beragam. Dan saya melihat di situ eh, bahwa banyak sekali sekolah-sekolah yang membutuhkan pelatihan-pelatihan yang sangat mendasar gitu ya. Kalau dulu sedang zaman-zamannya literasi dasar gitu ya, dasar-dasar literasi dan juga kemampuan teknologi dalam pembelajaran gitu ya. Nah, ini kan sangat connect dengan keadaan saat ini gitu. Apakah iya eh, dengan program yang digelontorkan, program AI gitu ya, ke sekolah-sekolah itu semua sekolah juga harus menerima, kan enggak gitu, tergantung dari kondisi sekolah yang ada gitu ya. Kemudian permasalahan psikologisnya adalah, saya ambil contoh tahun kemarin, sekolah-sekolah yang berlabel atau berstatus sekolah penggerak itu kan bisa dikatakan dalam tanda kutip satu tingkat gitu ya, seakan-akan seolah-olah satu tingkat di sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak. Nah, ini ada kecenderungan juga seperti itu. Misalkan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan AI dianggap adalah sekolah yang sudah memiliki bla 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 bla, sudah berteknologi tinggi. Sementara
sekolah di sebelahnya juga ingin sebetulnya melaksanakan atau menyelenggarakan AI gitu ya, pelatihan-pelatihan buat guru-gurunya bahkan untuk siswanya, tapi kemampuannya belum ada, infrastrukturnya belum cukup, guru-gurunya belum dilatih. Nah, inilah kesenjangan ini yang kadang-kadang ada beberapa sekolah yang memaksakan kondisi yang sebetulnya belum siap gitu ya untuk menerima AI, tapi karena tuntutan itu maka dipaksa untuk siap. Memang kita punya konsep ya, ada dua konsep belajar apa namanya mengalir dan belajar dipaksa gitu ya. Guru-guru ini memang ada saatnya dia dipaksa untuk belajar, tapi ada di saatnya kesadaran untuk belajar. Tapi masalahnya adalah ketika satu sekolah dengan sekolah yang lainnya itu sudah timbul apa namanya hal-hal yang kurang baik gitu ya. Bukan lagi motivasinya untuk apa namanya mengembangkan siswa dan siswa, tapi lebih kepada bagaimana status sekolahnya ini bisa naik karena bla 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 bla. Nah, ini yang saat ini terjadi gitu. Kalau di daerah-daerah katakanlah terluar gitu ya, sepengalaman saya, mungkin nanti teman-teman bisa sharing. Perjalanan saya dari Aceh sampai ke Papua, kita jangan bicara tentang AI gitu lah. Jangan berbicara tentang AI, Pak, Bu, kita mungkin guru-guru di sini banyak juga ya. Itu teman-teman kita, siswa-siswa kita di daerah-daerah terpencil, ada yang sudah kelas 4, sudah kelas 5, itu mereka belum bisa membaca. Belum bisa membaca, Pak. Kalau nggak dinaikin kelasnya gitu ya, nggak naik kelas, gurunya yang diancam oleh orang tua gitu ya. Apalagi kalau orang tuanya misalkan ketua suku atau ketua apalah gitu, ketua kelompok. Nah, ini kan sangat miris gitu. Jadi masih jauh lah kalau kita berbicara tentang penerapan AI di sekolah-sekolah yang ada, ya kesenjangan itu yang terjadi. Tapi bukan berarti bahwa kita pesimis kemajuan teknologi ya, yang sedang kita bahas nih AI ini bisa digunakan oleh siswa-siswa kita. Tentu mudah-mudahan pemerintah punya punya solusi, punya program, punya solusi. Kalau programnya digelontorkanlah AI dan coding, bagaimana solusinya dengan sekolah-sekolah yang infrastrukturnya nggak memadai, guru-gurunya yang nggak terlatih, itu jadi PR. Saya rasa itu, Pak Dan. Ya, oke. Jadi tapi tadi sudah dikatakan bahwa sekolah-sekolah itu sudah punya kebijakan tentang AI ya. Tadi seperti yang digarisbawahi. Yang ingin saya tanyakan apakah kemudian ada perubahan dalam sistem belajar di sekolah, misalnya memberikan nilai kepada murid sehubungan dengan masuknya AI. Misalnya kabarnya di beberapa kampus sekarang mereka sudah tidak lagi memberikan nilai berdasarkan skripsi atau paper, karena itu dikhawatirkan dibuat oleh AI. Jadi yang diutamakan adalah oral dari yang bersangkutan, karena kalau oralnya dia bicara, maka itu akan kelihatan di situ apa kemampuannya yang sesungguhnya. Nah, apakah di sini dalam konteks guru dengan murid juga ada perubahan-perubahan dalam sistem penilaian terkait dengan AI yang luar biasa cerdas ini? Ya. Ya, saya rasa fenomena ini itu nggak banyak ya. Gitu. Kalau dilihat dari segi positifnya, teman-teman yang sudah menggunakan AI bisa kok berhasil di kelas gitu ya untuk strategi pembelajaran, metode pembelajaran bahkan untuk jadi apa namanya media pembelajaran yang baik gitu ya. Kalau disampaikan tadi untuk ya katakanlah jalur singkat guru lah ya untuk melakukan penilaian. Kalau digunakan secara proporsional itu sah-sah saja gitu kan. Dan saya rasa bukan saat AI aja ya. Sebelumnya juga ada sistem gitu, aplikasi yang banyak yang bisa kita gunakan untuk secara random kemudian menjustifikasi siswa ini nilainya sekian gitu atau mungkin karakternya A, B, C atau D itu sudah ada gitu, bukan sejak di AI aja. Cuma memang ini lebih cepat gitu ya. Dan saya melihat fenomena ini nggak terlalu apa namanya, kalau buat saya pribadi gitu,
belum sampai pada tahap sangat mengkhawatirkan. Mungkin ada unsur ya. Guru ini kan ada guru-guru yang mau cepat belajar, ada guru yang mau menerima perubahan-perubahan dan belajar sesuatu hal yang baru, trial, error gitu ya, atau coba-coba itu dimungkinkan. Gitu. Ya, jangankan ini ya, kadang-kadang buat apa namanya mendapatkan nilai itu kan nggak usah pakai ada jalur pintas sebetulnya. Kita nggak bisa menyalahkan AI. Kita perlu jujur loh, guru-guru ini, kepala sekolah ini, mungkin di masa lalu atau mungkin masa saat ini, itu tangan kita sendiri itu kadang-kadang mengotak-atik nilai itu kan ya, nggak perlu pakai AI. Yang tadinya nilainya nggak tinggi, bisa kita sulap toh rapornya siswa-siswa kita sehingga dia bisa masuk di apa nilai-nilai yang baik gitu ya. Ini udah pernah saya bahas sebetulnya di podcast. Eh, dan saya rasa itu tergantung dari person, dari guru-guru kita ini seperti apa menyikapi hal seperti itu. Tapi saya melihatnya nggak menyalahkan AI. Tanpa AI juga udah kita perlu jujur bahwa banyak gitu oknum-oknum guru yang melakukan itu ya nggak perlu melihat secara eh, objektif, cukup subjektif juga banyak. Kalau dalam hal unsur penilaian, justru itu makanya ada beberapa metode-metode penilaian asesmen yang struktur, tersistem dan juga bisa diikuti. Gitu. Tapi kan pada prakteknya di lapangan ya kita mesti jujur. Kadang-kadang unsur objektivitas itu juga mendominasi kita saat melakukan penilaian. Oke, baik. Mila di kolom chat ada yang tanya dan di sini saya lihat banyak yang hadir. Ada Ya, ahli AI ini yang memanfaatkan AI secara sangat kafah dari Bali, ini Mas Agung Wawantara. Juga ada Mas Akam, ini seorang pendidik yang beberapa kali memang melihat AI dengan sikap kritis ya. Saya katakan seperti itu. Nanti juga mungkin silakan bicara. Mungkin yang lain para pendidik silakan berbagi di sini. Tapi saya ingin beri kesempatan dulu kepada Abdul Karim. Ini dari IGI Jateng ya, yang resen. Gitu ya Mila ya? Ya, silakan. ya. Ya, oke. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mantan guru ya, jadi berhenti ngajar tahun 2016. Sekarang di Yayasan Nasima di Semarang, di Litbangnya. Nah, terkait dengan AI ini, saya agak terlambat sebetulnya. Saya baru 9 bulan yang lalu menggunakan AI tiap hari untuk bereksperimen dalam membuat artikel dengan topik segala hal. Jadi poinnya saya ingin yang pertama yang saya soroti adalah potensi AI ya. Menurut saya potensi AI, potensi baiknya itu sangat besar. Tapi apakah potensi baik ini menjadi bermanfaat atau malah merusak, itu tergantung interaksinya tentunya. Jadi dalam proses pembelajaran, tanpa AI pun belum tentu guru dengan peserta didik itu terjadi interaksi yang baik, gitu kan. Nah sekarang ditambah dengan AI. Mengapa saya katakan potensi baiknya besar? Kemampuan guru kita, ini baru saya cari di internet, hasil UKG terakhir, uji kompetensi guru terakhir, itu rata-rata nasionalnya itu hanya 50,64 poin tahun 2021, itu terakhir. Hasil UKG nasional juga menunjukkan bahwa sekitar 81% guru tidak mencapai nilai minimum. Jadi kita bisa melihat ya potret guru kita seperti apa gitu kan. Jadi 81% guru tidak mencapai nilai minimum dari masalah kompetensi. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, tentu kan kita bisa melihat dari kognitif, afektif, dan psikomotornya ya, yang tiga itu.
AI ini kan baru mengurus tentang kognitifnya, tentang pengetahuan. Saya termasuk yang terlalu berlebihan kalau khawatir dengan AI, karena dari proses pendidikan AI itu baru hanya masalah pengetahuan. Belum kalau kita tinjau dari Bloom, ya. Bloom itu membagi level itu kan dari C1 sampai C6. Pengetahuan atau remembering itu baru di level 1. Jadi kenapa di level 1 aja sudah ribut? Karena nanti akan ada tentang understanding, ya, kemudian applying, analyzing, evaluating, sampai creating gitu. 5 level itu biasanya nggak tersentuh di pendidikan kita. Justru dengan adanya AI, di mana sekarang guru bisa dengan mudah mengakses pengetahuan, itu harusnya menjadi hal modal yang bagus. Jadi menaikkan level lah pembelajaran di kelas gitu kan. Jadi tidak lagi hanya sekedar mengingat, menghafal gitu kan. Boro-boro menerapkan ya ke level ketiga. Memahami aja belum gitu kan. Kemudian selalu disinggung tentang, oh kalau dengan ada AI, oh nanti kan bisa menjawab. Lah, kita itu bicara tentang pendidikan kok masih berkutat dengan jawaban. Padahal hal yang lebih penting dalam proses pembelajaran ada bagaimana membangkitkan kemampuan bertanya. Ya, kalau kita bicara tentang filsafat sains, tentunya kita bicara bahwa hal yang lebih penting daripada sekedar jawaban adalah bagaimana bertanya, bagaimana merumuskan masalah, begitu kan? Itu kan titik tolak dari kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi bukan hanya sekedar mengingat yang sudah ada, begitu. Jadi kebetulan saya dulu guru matematik. Saya sejak tahun 2000 pun sudah menggunakan teknologi. Ada di matematik itu yang namanya komputer algebra system. Itu pun respon teman-teman guru selalu berpikir bahwa wah, matematik kok pakai teknologi, gimana mikirnya? Yang ternyata yang disebut berpikir itu hanya sesuatu yang prosedural kok. Jadi mengira bahwa matematik itu hanya sekedar hafal rumus, ngitung-ngitung, selesai gitu kan. Masalah itu banyak begitu kan. Nah, teknologi itu kan memberikan peluang agar kita bisa masuk lebih dalam. Dalam proses pembelajaran itu kalau kita ke taksonomi Bloom itu kan sampai C6, di mana kita bagaimana ini yang sebetulnya yang kemarin kurikulum Merdeka itu ada E5, bagaimana murid itu bisa mencipta, itu kan jauh. Padahal di seluruh Indonesia kita masih P5 itu hanya sekedar begitu-begitu saja, yang saya pikir ya level-levelnya yang kurikulum Merdeka yang sebelumnya sebetulnya sudah bagus, tapi dalam implementasi kan kita mentok saja gitu kan. Nah, teknologi dalam hal ini sebetulnya pertama, bagaimana membantu guru untuk meningkatkan kompetensi. Jadi saya ini dari kecil ini sejak SD itu tempat favorit saya adalah toko buku Gramedia ya. Tapi sudah beberapa tahun yang lalu sejak saya bisa mendapatkan akses buku-buku dari internet, dan 2 tahun yang lalu saya sudah mulai ngoprek-ngoprek AI, saya sudah tidak pernah lagi ke Gramedia. Karena apa? Sekarang kalau saya ingin buku yang katakanlah tidak ada di toko buku, atau saya tidak bisa cari, itu bisa saya buat sendiri kok. Ya, bisa saya buat sendiri. Jadi kalau ini dalam tanda petik ya, bukan bermaksud sombong. Saya misalnya dengan saya 9 bulan ini, tiap hari saya itu dari hampir meluangkan waktu di atas 6 jam untuk terus bagaimana membuat sesuatu dengan AI, terutama terkait dengan artikel, esai gitu kan, eksperimen saya sampai bisa menantang begini, coba katakan satu topik yang tidak saya ketahui. Tunggu 1 jam, 2 jam, saya bisa buat artikelnya atau bahkan bukunya. Itulah dasarnya AI. Nah sekarang apakah ini akan menjadi manfaat atau tidak? Kembali bahwa menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar tahu. Ada metode, kalau untuk dengan untuk berinteraksi dengan murid itu ada metode pembelajaran, dan yang lebih penting bukan sekadar kognitif, ada afektif, bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna. Jadi saya pikir
terlalu berlebihan kalau mengatakan bahwa AI itu akan mengganggu ya. Jadi justru di institusi pendidikan di sekolah kita harus bisa menanamkan bagaimana menggunakan AI ini dengan arif, bagaimana menggunakan AI ini dengan beretika gitu kan. Justru kalau di sekolah tidak ada, habislah. Orang sembarangan nanti akan menggunakan AI gitu kan. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Elsa, Ya, menarik nih Bapak Bapak Abdul Karim ya, senior ini Mas Elsa ya, guru senior. Jadi punya jadi tapi saya juga ini ya excited mendengar Pak Abdul Karim karena biasanya nih kalau yang generasi-generasi seperti Bapak Abdul Karim itu masih belum banyak tuh yang berpikir terbuka begitu ya, apalagi menggunakan AI. Ternyata Pak Abdul Karim jauh sudah menggunakan AI untuk membuat buku, membuat sumber pembelajaran sendiri gitu ya. Itu artinya Pak Abdul Karim sudah menggunakan AI dengan jalan yang lurus gitu kira-kira. Terima kasih Pak Abdul Karim sudah sharing pengalaman ya. Mas Elsa, kita lanjut lagi ya. Pengen ya, ngomong tapi yang lain dulu deh. Ada ya, Pak Akam, ya, kita kasih kesempatan. Ya, ya. silakan Pak Akam dari Makassar. Masih di mute. Tolong Bayu. Ya, oke. Ya, Baik, makasih Mas Elsa, Mbak Mila agak kareba. Baji-baji sih Pak. Terima kasih. Nah, baik, saya akan coba dulu memberikan catatan umumnya baru masuk ke soal AI. Bahwa persoalan pendidikan kita ini kan sebenarnya sakit parah, Mbak Mila, Mas Elsa. Cuma masalahnya stakeholder kita banyak bukan tidak menyadari, tidak peduli dengan itu. Bukti paling nyata kan bagaimana kurikulum gonta-ganti. Bagaimana di lembaga pendidikan agama justru guru-gurunya yang preteli anak-anaknya. Bahkan sampai sekarang perguruan tinggi pendidikan kedokteran semakin memprihatinkan. Dulu beberapa tahun lalu di PDN bagaimana banyak terjadi tindak pidana dan seterusnya. Itu parah sebenarnya. Kalau mungkin cancer ya stadium 5 itu. Cuma masalahnya sekarang bahwa masyarakat kita juga semakin tidak peduli, antipati, sehingga apa yang terjadi seperti itulah. Kita tidak banyak memperdulikan tentang hal itu, juga ditambah saya kira dengan kultur bangsa kita memang yang saya istilahkan yang kultur imitasi ya. Hanya selalu jadi konsumen. Kita beda dengan Cina, bagaimana Cina ketika mereka dihadapkan produk-produk barat dengan AI yang diterapkan masuk ke ChatGPT, maka dia balas dirikan DeepSeek. Indonesia nggak jadi konsumen aja terus. Nggak pernah kita motivasi karena itu tadi. Kita malas, kita sukanya hanya imitasi, menciplak. Makanya Amerika malah dengan kejadian yang ada di Mangga 2. Produk-produk kita kan hampir semua ciplakan, pakai merek-merek, semua ciplakan. Apalagi misalnya sekarang hampir di seluruh Indonesia bagaimana pakaian-pakaian bekas merajalela, dan itu sepertinya diterima oleh masyarakat kita, bukan sesuatu masalah ya. Sehingga kemudian ya itu berdampak pada anak-anak kita kan. Ada juga satu penyakit yang sebenarnya juga sudah lama sering saya persoalkan anak-anak didik kita kan, misalnya maaf ya, kalau kita bicara filsafat itu kan salah satu cirinya kan tidak pernah berhenti bertanya. Nah, anak-anak kita sejak kecil berfilsafat itu. Anak-anak SD atau dari TK itu nggak pernah berhenti bertanya. Cuma sayangnya orang tuanya dan gurunya menghardi anaknya. Banyak sekali pertanyaannya. Sudah, akhirnya anak-anak kita bahkan sampai di sekolahnya SD, SMP, SMA. Marah guru-guru kalau anaknya kritis. Sehingga kemudian anak-anak jadi tidak peduli. Banyak larinya ke teknologi-teknologi seperti tadi internet, ChatGPT, dan segala macam. Nah, saya kira saya sepakat dengan narasumber kita bahwa guru yang paling perlu menjadi perhatian kita. Harus diberi pengetahuan yang lengkap tentang soal-soal internet, terutama ChatGPT. Karena tidak bisa lagi dihindari. Maka tugasnya guru ketika anak-anaknya menggunakan ChatGPT secara tidak benar, misalnya menjawab soal-soal, mengerjakan tugas, maka guru harus tahu, punya deteksi bahwa ini bukan kerjaan mereka, tapi bantuan ChatGPT dan segala macam. Dan itu sekarang juga sampai pihak perguruan tinggi itu masalah. Nah, bagaimana kita memberi pembekalan kepada guru-guru supaya mereka punya pengetahuan
yang lebih dari siswanya, sehingga ketika ChatGPT itu disalahgunakan, DeepSeek itu disalahgunakan, Gemini itu disalahgunakan, maka pihak sekolah atau guru-guru punya kemampuan memonitor untuk menilai itu. Dan saya kira juga mungkin ya dalam memberikan sanksi kepada siswa, tidak boleh sanksi yang bersifat hukuman ya, tapi sanksi yang mungkin relatif apa ya istilahnya, mengarahkan mereka supaya tidak melakukan itu. Dan ini juga saya kira problem. Dulu pernah ya beberapa kali juga sebelumnya Mas Elsa kita bicarakan tentang teknologi ChatGPT atau akal imitasi ini, bahwa salah satu problemnya adalah persoalan etika, persoalan moralitas. Bagaimana banyak sekali sekarang produk-produk tulisan, puisi, cerpen, dan naskah-naskah film dan segala macam, novel segala macam, kan sekarang banyak terbit itu bantuan ChatGPT, bantuan DeepSeek, bantuan Gemini dan segala macam. Nah, bagaimana caranya sekarang kita mencoba membuat semacam apa ya, alat monitoring, alat ukur untuk kemudian menjadikan anak-anak kita punya batasan ketika menggunakan itu dalam konteks menyalahgunakan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru atau dosennya. Termasuk saya kira juga bagaimana ya guru atau dosen itu sendiri kan saya kira banyak juga sekarang ketika membuat bahan-bahan ajar dibantu oleh ChatGPT, dibantu oleh bisnis, sehingga gurunya sendiri tidak menggunakan akanya. Nah, ini saya kira yang terakhir yang saya ingin minta konfirmasi, bagaimana bahwa teknologi-teknologi artificial intelligence itu, akal imitasi kan merusak nalar anak-anak didik kita, sehingga dia tidak lagi kreatif, dia tidak lagi inovatif, hanya menerima saja apa yang sudah menjadi produk-produk teknologi. Saya katakan tadi, kita anak-anak kita kehilangan inovasi, kehilangan kreativitas yang tadi saya contohkan, padahal mereka-mereka itu semua nanti diharapkan ya, bahkan mungkin kalau secepatnya bisa seperti Cina, kita jangan hanya jadi konsumen. Ketika dunia barat menerbitkan ChatGPT, maka Cina segera menghantam dengan DeepSeek. Begitu juga dengan berbagai aplikasi, kemudian Cina menerbitkan TikTok, Cina menerbitkan macam-macam. Nah, bagaimana supaya anak didik kita dari awal, mereka juga bisa diharapkan tidak sekedar menggunakan teknologi-teknologi maju itu, tapi mereka juga dididik bagaimana nantinya pada level tertentu dia bisa menjadi produsen teknologi-teknologi. Sekali itu Mas Elsa, Mbak Mila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pendapat yang menarik ya, bahwa AI ini merusak nalar dan daya-daya kreatif, Yes, sehingga menjadikan kita hanya menjadi konsumen. Yes. Ini gimana? Silakan dikomentari dulu Mas Danang, sekaligus mengomentari Pak Abdul Karim tadi ya. Iya, menarik ya. Berdua orang ini senior-senior saya dua-duanya ini. Pak Karim ini udah 9 bulan katanya berjalan menggunakan AI ya. Saya saksi hidup juga melihat tulisan-tulisan beliau. Justru saya jadi pertanyaan, apakah tadi pertanyaannya juga merupakan pertanyaan AI? Kan udah 9 bulan itu udah terus-terusan, jangan otomatis itu langsung AI-nya udah nempel sendiri dia. Pertanyaan-pertanyaannya udah terorganize dengan AI. Di satu sisi saya izin ini juga nih, dengan Pak Karim. Saya sepakat itu untuk hal tingkat penerimaan guru terhadap secara umum teknologi gitu ya. Itu kan gimana bicaranya ya? Kita masih banyak ya tadi guru-guru yang belum mau menerima itu. Bagaimana mau berkembang siswa-siswanya, tapi kalau penerimaan terhadap perubahan itu hal yang baru itu juga nggak diterima gitu ya. Dan tentu tantangannya ke depan itu ya, saat ini dan ke depan ini dari segi apa namanya lembaga instansi gitu ya, ada niat baik dari pemerintah dengan Kemdikdasmen dalam hal ini dengan menghidupkan forum-forum komunitas yang dulu mungkin mati suri gitu ya, seperti MGMP lah katakanlah gitu. Saya bisa mengatakan bahwa mungkin 85% kondisi MGMP itu
mungkin mati suri, atau mungkin kalau berkegiatan mungkin bisa dihitung itu 1 tahun sekali, atau mungkin mengandalkan anggaran. Nah, ini terobosan-terobosan yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman bagaimana untuk mengembangkan diri melalui jalur-jalur yang sudah dibuka gitu ya. Karena bagaimanapun juga sebagai guru, mau nggak mau nggak bisa kalah dengan murid, dalam artian ketika murid bisa menggunakan AI, guru di sekolah juga minimalnya tahu tentang AI. Dan tadi nyambung dengan Pak Akam sampaikan, posisi guru itu seperti apa gitu ya, supervisinya sejauh apa. Jangan-jangan juga ada keteledoran dari kita, itu dari guru dalam hal pengawasan, atau mungkin apa dalam memberikan pengetahuan teknologi itu yang kemudian dimanfaatkan secara berlebihan sehingga tidak terkontrol. Dari dua hal yang tadi saya bisa tangkap dari Pak Hakam itu terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran itu, kalau saya secara pribadi ada satu kekhawatiran yang ini perlu jadi prioritas kita terkait dengan ketergantungan. Ketergantungan, Pak Bu. Bayangkan ketika misalkan kita sudah menggunakan AI, di satu sisi ya kita menjadi nggak literat gitu ya, jadi malas membaca, semuanya serba instan. Bayangkan ketika sudah biasa menggunakan AI, kemudian ingin melakukan sesuatu, membuat tugas dan lain-lain, kemudian tidak bisa menggunakan AI, kan stuck itu otak, nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ketergantungan itu sangat tinggi. Ya, bukan AI aja ya, handphone juga ya. Tapi ini jadi hal yang menarik, bagaimana sesungguhnya guru di satu sisi dituntut untuk bisa menyelaraskan dirinya, menerima hal-hal yang baru, tapi juga di sisi lain juga harus memikirkan dampak psikologis ke siswa-siswa kita gitu. Jadi ada remnya gitu ya. Ya kalau semuanya kita nggak filter ya habis juga kita. Saya bisa mengatakan itu Bapak Ibu karena memang kita nggak bisa bohong kok. Kita jujur aja bahwa banyak kok siswa-siswa kita yang eh, apa namanya kelewat gitu ya, kelewat menggunakan teknologi, sehingga yang diharapkan bahwa teknologi itu bisa mendukung pembelajaran, nyatanya justru malah terbalik gitu. Ya ini perlu kita sama-sama jadi perhatian bagi kita bersama, gimana caranya supaya kita bisa tetap controlling itu ada di kita, yang tentu kita transfer ke orang tua gitu, karena orang tua kan nggak mau tahu hal yang paling sepele, misalkan kalau sudah kumpul gitu kan kita semua eh, apa namanya gadget, dan udah nggak peduli lagi satu sama lain gitu ya, tentang apa tingkat emosionalnya itu juga bisa jadi turun gitu ya. Ya toleransi apalagi kadang-kadang bisa jadi nggak karuan gitu ya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya jadi penting. Tingkat ketergantungan ini bagaimana kita itu bisa ngerem hal yang kayak gini. Nah, terkait eh, tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan terkait apa namanya macam-macam guru gitu ya, atau sekolah yang bagaimana sih sesungguhnya dengan AI ini. Ya itu kan saya sih menyampaikannya bahwa ada dari kita yang shock gitu ya, yang merasa terancam oleh perubahan itu sendiri gitu. Dengan AI merasa terancam itu ada lah. Pasti kita juga merasa terancam. Kita jujur juga lah. Ya tadi disampaikan sama Pak Hakam bahwa jangankan di sekolah ya, di tingkat universitas misalkan gitu ya, dosen-dosen juga merasa terancam kan, karena siswa-siswanya tiba-tiba menggunakan AI gitu ya untuk tanpa batasan gitu ya kadang-kadang, dan mungkin itu tidak terdetek gitu. Itu jadi satu satu ancaman juga. Kemudian yang kedua adalah ada yang kadang-kadang apa namanya menyerang orang lain ya, defensif gitu ya. Dia tidak bisa menerima tapi dia menyalahkan orang lain, gitu. Defensif jadinya ya sulit berkembang. Dan kemudian juga ada yang memang loss gitu ya, artinya tetap menjalankan apa yang ada, menjelaskan dirinya dengan perubahan. Tapi dua eh, apa namanya opini yang berbeda itu ya, persepsi yang berbeda tadi dari Pak Karim dan Pak Hakam, ini adalah fenomena yang ada sekarang.
Guru-guru semacam Pak Karim, ya walaupun beliau menyebutnya mantan guru, ya pasti nggak ada mantan guru lah. Dia tetap jadi guru. Guru-guru yang seperti ini yang mau belajar gitu ya, mau mengeksplor. Ya, bahkan tadi sampaikan sampai 9 bulan, itu hitungannya 1 banding 50.000 guru mungkin gitu ya. Tapi di sisi lain kan ada guru-guru yang tertinggal gitu ya, merasa tertinggal. Nah, bagaimana caranya guru-guru seperti Pak Karim gitu ya, itu bisa bisa menularkan energi positif, atmosfer yang positif ke guru-guru. Ini kita realistis ya. Pak Karim tadi menyampaikan belajar selama 9 bulan dan saya membaca tulisan-tulisan beliau di grup gitu ya, yang sampai bahkan pernah saat itu jadi polemik terkait dengan harus penulisan referensi gitu ya. Kalau menggunakan AI apa referensinya, seperti apa segala macam. Nah, ini ada sudut pandang lain dan saya melihat bahwa guru-guru memang unresponsif gitu ya. Kadang-kadang nggak terlalu merespon hal-hal yang sebetulnya sedang dieksplor oleh orang lain gitu. Dan cara-cara respon kita yang berbeda-beda. Saya seperti misalkan ya tentu jarang merespon secara tertulis, tapi saya memantau dan mempelajari, oh iya ternyata ada satu hal baru gitu eh, yang bisa berkembang gitu, dan bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Saya rasa itu teman-teman yang lain barangkali tentu banyak pengalaman-pengalaman yang bisa bisa bagi ya, karena di setiap daerah itu kan pasti beda persoalan, beda tantangan dan beda solusinya juga gitu. Kadang-kadang pemerintah ingin semuanya seperti A gitu ya, seperti B, tapi kan nggak bisa kita menyamakan semuanya. Pengalaman-pengalaman yang menarik dari teman-teman di setiap daerah ini bisa menjadi jawaban bahwa keberagaman kita ini ya, itu bisa jadi barangkali jadi satu masukan yang saling mengisi. Nah, bagi saya mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mila, ini makin menarik. Makin Kita banyak yang lihat bertanya nih tadi Mas ada Ova. Mas Ahkam yang kritis dan khawatir dengan AI. Di sisi lain ada Mas Abdul Karim yang justru sangat produktif dengan AI ya. Ini memang ya. Mas Abdul Karim raise hand lagi, tapi nanti aja ya Mas, kita beri kesempatan kepada yang lain dulu. Iya, banyak pertanyaan ini Ya, ternyata. di kolom chat juga banyak Iya. pertanyaan. Ya. Yang raise hand Helmi Wicaksono, silakan mungkin. Setelah itu kita bacakan yang di kolom chat ya, Mila. Silakan Mas Helmi. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mas Elza. Yang sebelumnya saya perlu mengucapkan salam takdim saya kepada guru-guru saya yang di sini, ya, termasuk pemateri kita Mas Danang, yang tadi sebenarnya saya berkomunikasi dengan Mas Danang begitu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Helmi, dosen PBSI Universitas Islam Malang yang kebetulan saat ini saya juga menempuh S3 di Pendidikan Bahasa Indonesia UM seperti itu. Dan kebetulan ini menurut saya menarik Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik ini. Kalau Bapak Ibu mengenal Prof. Joko Saryono yang kebetulan juga memberikan banyak wejangan kepada saya, termasuk insight-insight yang diberikan Pak Ahkam, Pak Danang, Pak Karim itu juga masuk dalam kajian kami di kelas kami, yang mana AI itu tidak bisa kita musnahkan, tidak bisa kita apa itu tidak bisa kita hindari. Tadi saya sempat juga baca di kolom komentar, memang rata-rata memang kita harus mampu dan eh, bertahan dan berubah untuk menelusuri kecanggihan teknologi termasuk AI seperti itu. Itu pembuka dari saya yang perlu saya sampaikan di sini dan perlu saya tanyakan juga. Saya ingin sebenarnya pandangan dari para senior termasuk Mas Danang sebagai pemateri. eh Kalau saat ini center sekali eh, lagi diperbincangkan bahwasanya ketika AI itu sudah ada di sekitar kita, ternyata yang dilakukan oleh guru itu adalah mengetahui prompter selain pendampingan. Jadi pendampingan ini menjadi muatan yang pertama, kemudian yang kedua ini adalah melihat prompter yang dimunculkan siswa.
prompter ini mungkin Bapak Ibu yang belum tahu itu adalah apa yang ditanyakan di AI. Jadi ketika kita mengambil salah satu AI ChatGPT seperti itu, yang kita tanya itu adalah prompternya. Jadi kamu menggunakan prompter apa untuk mendapatkan jawaban seperti itu. Jadi itu yang saya temukan banyak sekali kajian atau penelitian terkait dengan itu, dan memang itu disambut baik. Ketika kemarin ada diskusi yang bagus dari Prof. Sarwiji, yang beliau juga berkontribusi di di pengembangan pengembangan AI masuk sekolah oleh Pak Wakil Presiden seperti itu. Dan ternyata memang benar prompter itu masuk dalam subkajian nantinya. Dan itu mohon mungkin pencerahannya, apakah memang nanti skema yang seperti apa nggih prompter yang nantinya mungkin dari pandangan sudut pandang senior yang ada di sini. Oke, terima kasih Mas Elsa. Ya, oke, terima kasih Mas Helmi. Sini yang ahli AI sekali, penggunaan AI ada Mas Agung Bawantara dari Bali ya, seseorang yang bisa mengkapitalisasi AI sehingga menjadi sumber pemasukan. Kebetulan ada pertanyaan juga dari Prameswari Sugiri. Ya, ini inti pertanyaannya adalah bahwa mencoba membuat tulisan yang orisinal dari kepala, tapi kalau ketika ditanyakan ke hacker, mereka mengatakan itu karya AI. Nah, ini menarik, ini juga keluhan banyak orang. Mereka menulis dengan pikiran yang orisinal, tapi cek ke beberapa hal yang dianggap representatif untuk mengetahui apakah itu pikiran yang bersangkutan atau pikiran AI. Sebagian mengatakan ada yang mengeluh karena AI mengklaim itu sebagai hasil pokok pikirannya, padahal yang menulis itu mengatakan dia tidak menggunakan AI sama sekali. Mungkin nanti ada yang bisa menjawab soal ini, atau Mas Danang mungkin, Mila. Ya, Pak Danang mungkin merespon dulu Mas Helmi, sekaligus tadi pertanyaannya Mbak Ines ya, Mbak Ines Ya. terkait katanya kalau saya udah tulis beneran nih pakai tangan gitu kan, nggak pakai AI, tapi pakai pikiran saya. Tapi ketika saya masukkan ke AI, ternyata AI bilang itu 40% merupakan hasil AI. Nah, berarti yang bohong siapa nih? Gitu kira-kira. Jadi minta penjelasan lebih dalam terkait dengan itu. Mungkin Pak Danang punya pengalaman atau mungkin teman-teman yang lain nanti bisa menambahkan. Sama juga Mas Helmi tadi ya, terkait sangat praktis bagaimana prompter itu. Apakah dia masuk ke dalam kajian tertentu nanti ya ketika mungkin dijadikan kurikulum atau semacamnya. Silakan Pak Danang. Iya, ini dua pertanyaan dahsyat gitu. Dan saya cari di AI tidak ketemu jawabannya. Sebetulnya ada yang menarik nih dari Pak Helmi ya. Tadi disebut dengan mungkin sudah banyak melakukan riset ya, terkait dengan ini. Dan salah satu yang jadi fokusnya adalah penyediaan prompter ini di masa yang saat ini. Saya sejujurnya kalau sampai apa namanya yang dimaksud dengan prompternya itu adalah disediakan secara khusus gitu ya. Maksudnya di apa ya kalau bahasa itunya itu bahkan di hire gitu ya. Di hire secara khusus. Kalau di kami di pengalaman saya di sekolah yang saat ini itu bukan hanya AI sih ya, tapi lebih lebih pada tadi yang saya sampaikan itu eh, supervise termasuk juga menjaga kesehatan mental si anak gitu ya. Jadi kita mengarahkan ke hal-hal yang lebih lebih pas ke mereka. Mungkin teman-teman di sini ada punya pengalaman yang lebih apa namanya komprehensif bisa kita diskusikan. Ini Pak Karim juga sudah tunjuk tangan dari tadi karena dia dalam hitungan 5 menit langsung tangannya otomatis naik. Saya rasa itu Oke. Oke. Nanti mungkin yang lain bisa berbagi ya Mas Elsa ya, Ya. terkait dengan teknis tadi soal penggunaan checker itu. Kenapa bisa seperti itu hasilnya. Ya. Mas Elsa, kita bacakan lagi yang di kolom chat ya. Ada banyak nih teman-teman Ya, yang boleh, silakan ya. Mila. Ya.
Ya, ini Kalau perlu yang bersangkutan suruh bicara kalau bisa. gitu, oke. Ya. Di sini ada Riri, ini pertanyaannya menurut saya penting nih karena terkait dengan kurikulum. Riri mau bicara langsung? Halo Riri. Ya. Oke, mungkin lagi di. Iya Oke. Kak, Oh, iya, silakan bertanya langsung. oke, menanggapi kurikulum yang katanya akan masuk ke sekolah tentang AI ya Kak ya. Nah, kurikulum berbasis AI yang ingin saya tanyakan itu mengenai bagaimana pengajar itu harus memberikan penilaian kepada anak-anak kalau anak-anaknya semua rata-rata menjawabnya pakai AI gitu. Jadi indikator penilaiannya jadi seperti apa? Karena kalau anak-anak ya Kak ya, kalau anak-anak SD itu mereka cenderung kalau pakai AI itu menggunakannya secara mentah-mentah benar yang kayak kalau misalkan bertanya apa pengertian, contoh ya bahasa Indonesia misalkan apa pengertian sesuatu misalkan tolong buatkan opini untuk kalimat di atas. Nah, mereka tuh emang benar-benar foto soalnya, kemudian cari jawabannya dan kebanyakan itu AI itu menjawabnya sama, Kak. Untuk setiap satu kelas itu bisa jadi mereka tuh menjawab dengan jawaban yang sama. Nah, sebagai pengajar kan pasti bingung nih, ini kira-kira kalau semua satu kelas jawabannya sama karena dihasilkan oleh ChatGPT, kira-kira kita sebagai guru gimana gimana melihat yang anak-anak yang benar-benar berpotensi atau dengan yang kurang itu agak sulit ya Kak, gitu kurang lebih. Bagaimana tanggapan Pak Danang terkait hal tersebut? Gitu aja Kak. Iya, Ya, menarik pertanyaannya. iya. Silakan Mas Danang, gimana tuh ketika satu pertanyaan dijawab dengan dasar misalnya oleh murid, tapi ada unsur kesamaan di dalamnya karena mungkin from-nya sama sehingga jawabannya kurang lebih juga sama, data jawaban juga sama. Silakan Mas Danang. Ya, pertama dalam setiap seminar itu ya atau kegiatan seperti ini saya jarang menjawab pertanyaan seperti ini karena diawali dengan katanya gitu ya. Oke. Katanya kurikulum akan itu, maka itu kan belum terjadi gitu ya. Belum terjadi. Kemudian kebetulan di bulan lalu saya masuk dalam tim eh, apa namanya uji publik untuk struktur kurikulum dan memang belum ada gitu masuk ke AI sebagai satu kurikulum atau muatan baru gitu ya akan diimplementasikan. Ini kan kita masih menggojlok eh, ajuan dari Komisi 10 DPR terkait dengan RUU Sisdiknas di beberapa waktu kemarin sudah disampaikan terkait dengan drafting ini yang nanti mungkin juga akan berpengaruh pada eh, kurikulum mendatang. Tapi kalau struktur kurikulum sendiri, saya belum melihat ini ada gitu ya. Mungkin itu jadi satu hal yang tambahan. Tapi kalau terkait dengan pertanyaan yang tadi, sebetulnya sederhana itu apa namanya pertanyaan kan hitam putih itu. Bagaimana bisa mencari yang benar itu dari kesalahan yang ada itu. Nah, pertanyaannya yang lebih urgen menurut saya itu ibu guru itu atau bapak gurunya saat mengarahkan atau memberikan pelajaran tentang AI menggunakan AI ke murid-muridnya itu seperti apa gitu. Itu pertanyaan yang paling urgen sebetulnya sehingga jangan-jangan dasarnya salah diberikan yang bikin pusing adalah gurunya sendiri gitu. Mana atau mungkin kita belum siap untuk menerima ya tadi yang simpel itu kan jawaban-jawaban dari siswa yang kita izinkan untuk menggunakan AI. Nah, balik ke situ sih sebetulnya. Jadi ya guru, faktor guru yang paling menentukan sesungguhnya. Demikian ini banyak teman-teman yang bisa share juga dan saya juga mau belajar mendengar bagaimana apalagi kalau ada data-data berbentuk kajian terkait dengan AI terus kemudian implementasinya di lapangan barangkali ada teman-teman yang sudah mengimplementasikan jauh-jauh hari gitu meskipun tidak tidak menunggu dari instruksi atau pedoman-pedoman dari pemerintah mungkin juga bisa share karena kita kan nggak bisa bicara apa terlalu mengawang-awang ya kita kadang idealis gitu ya
tapi kita sendiri nggak tahu secara implementasinya seperti apa sesungguhnya tantangannya. Itu saya lebih menarik kalau mungkin ada teman-teman di sini yang ternyata mungkin di daerah-daerah sekolahnya di daerah terpencil, tapi sudah menggunakan AI sebagai salah satu strategi pembelajarannya gitu, atau mungkin digunakan untuk media pembelajaran dan lain-lain. Oke, Demikian. Kamila, terkait yang dijawab Mas Danang tadi itu ada pertanyaan dari Yusrijal, mungkin bisa dibacakan, Mila. Ya. Oke, Mas Yusril ini Mas Yusril nggak mau bicara nih, suka panjang. Oh, ya. Oke, silakan Mas Yusrijal. Ya. Biar lebih clear, silakan Mas Ya. Yusril. Ya, silakan. Ini wartawan nih dari Lampung. Terima kasih Mbak Mila, terima kasih Bang Elza. Selamat malam Pak Danang. Memang sebagian pertanyaan saya sudah dijawab ya, terkait dengan isu atau rencana akan dimasukkannya AI ke dalam kurikulum begitu. Dan sampai saat ini belum ada kejelasan apakah dimasukkan atau tidak. Sebelum saya masuk ke dalam persoalan kurikulum, barangkali kita masih ingat beberapa minggu ya, beberapa hari yang lalu lah, pokoknya dalam seminggu inilah, ada seorang mahasiswa diberhentikan di tempat dia kuliah karena dia membuat foto yang tidak senonoh gitu ya, dan ini menggunakan AI. Dan tentu saja ini bukan pelanggaran etika yang satu-satunya, tetapi ini sudah sering sekali penyalahgunaan aplikasi AI ini baik oleh mahasiswa, masyarakat maupun bahkan pelajar sendiri. SMA, SMP sudah mulai gitu ya menyalahgunakan AI. Barangkali yang menurut saya, yang dalam pikiran saya sekarang ini, perlukah kita membuat undang-undang gitu ya, undang-undang untuk jangan sampai pelanggaran-pelanggaran itu tuh tidak bisa disanksi gitu ya, atau mendapat hukuman yang sesuai gitu. Karena gimana pun juga ini kita harus mengantisipasi jangan sampai pelanggaran-pelanggaran itu justru bisa lolos gitu. Ini bahaya sekali kalau misalnya kita sudah masukkan AI ini ke dalam kurikulum, tetapi kita tidak mengantisipasinya dalam bentuk undang-undang. Ini apakah tidak ada tidak membahayakan oleh anak generasi penerus kita gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan peran IGI sendiri gitu? Apakah Ikatan Guru Indonesia ini sudah memikirkan gitu ya, sudah mengajukan atau setidak-tidaknya sudah menyusun draft gitu ya, apa yang seharusnya diatur agar penggunaan AI ini tidak disalahgunakan oleh pelajar. Dan kalau seandainya terjadi hal itu terjadi, bagaimana cara mengantisipasinya gitu? Bagaimana cara mengatasinya supaya jangan sampai nanti justru apa yang dikhawatirkan Mbak Riri Aiko tadi, begitu dia dikasih ujian jawabannya sama semua. Nah, kalau sudah begitu ini kan sudah terindikasi, sudah pasti indikasi adalah penyalahgunaan AI. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal ini supaya mereka jangan sampai nanti justru melanggar aturan gitu. Nah, barangkali itu menurut saya, Mas Danang. Terima kasih. Ya, silakan Pak Danang direspon karena terkait dengan undang-undang juga nih. Iya, semakin malam semakin jauh kita ini pembahasannya, ini bisa sampai ke bulan. Ya itu pasti ada mengapa kemudian kita sampai kepikiran untuk membuat undang-undang, aturan, karena dimungkinkan ada penyalahgunaan gitu ya terkait dengan AI ini. Ya saya tadi karena disinggung tentang IGI ya Pak ya. Saya jawab dulu satu pertanyaan itu, di mana posisi Ikatan Guru Indonesia. Tadi di prolog awal saya menyampaikan hal urgen terkait sebelum membahas AI adalah terkait dengan infrastruktur disparitas itu ya. Juga yang kedua adalah tentang kebutuhan pelatihan guru, bahwa guru-guru yang banyak yang tidak terlatih. Nah, IGI ada pada posisi peningkatan kompetensi guru. Bagaimana kita menginginkan guru-guru ini terlatih
sesuai dengan kodrat zaman gitu ya. Nah, itu kita posisinya pada situ. Jadi kita belum sampai memikirkan bagaimana kemudian apa yang kita ajarkan ini nanti kemudian ada dampaknya yang kurang baik sehingga kemudian kita harus membuat undang-undang terkait dengan AI. Nah, kita masih dalam posisi itu. Kalau mungkin dalam eh, apa tataran piramida itu ya mungkin kita masih dalam tahap satu lah ya, masih bagaimana dasar sekali kita memberikan pengetahuan kepada guru, meningkatkan kompetensi mereka supaya apa mereka mau belajar, mau berbagi dan mau berkembang bersama-sama. Nah, saat ini kita sedang mulai mensosialisasikan yang sering kita sebut dengan teaching at the right level. Ini penting sekali menurut saya, bukan saja eh, di dasar ya di kelas 1, 2, 3 bukan saja tapi juga untuk tingkat menengah, tingkat atas. Mengapa? Karena di situ ada materi-materi muatan tentang bagaimana sesuai dengan Kejar Dewantara kita mengenalkan peserta didik itu tentang apa berdasarkan kodrat zaman, juga perbedaan-perbedaan, kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan level mereka, melakukan asesmen diagnosis dan lain, kemudian diferensiasi dan juga memasukkan teknologi pembelajaran dan termasuk bagaimana kita bisa melakukan pendampingan-pendampingan ke siswa-siswa kita gitu ya, dan juga melakukan simulasi-simulasi pembelajaran melalui berbagai praktik baik dengan pendekatan-pendekatan yang beragam gitu ya. Kalau sekarang tentu kita inline dengan pembelajaran mendalam yaitu secara kontekstualnya seperti itu. Jadi posisi kita masih di situ, Pak. Jadi memang belum banyak memikirkan. Saya rasa juga belum banyak memikirkan sampai sana karena pertentangan antara apakah AI ini berguna, apa kemudian tidak berguna, apa kemudian benar atau salah, disalahgunakan dan lain-lain. Tapi faktanya memang dua hal itu terjadi. Di satu sisi guru-guru banyak kok yang bisa menggunakan AI untuk pembelajaran dan itu digeluti. Tapi di sisi lain, tadi ada juga ibu guru yang menyampaikan ternyata siswa-siswa ini memusingkan guru dengan AI yang di apa namanya yang digunakannya itu. Dan ini juga terjadi bukan saja di tingkat dasar menengah gitu ya, tapi juga di universitas gitu. Itu tantangan saya sepakat gitu. Misalnya ada kecenderungan ternyata nanti apa namanya ini akan menjadi satu hal yang mengkhawatirkan secara bersama kolektif, maka perlu juga dibuat rancangan misalkan undang-undang. Tapi sejauh mana keperluan apakah ini mendesak atau seperti apa ini bisa juga kita diskusikan sesuai dengan pengalaman kita di ruang-ruang kelas, ruang sekolah gitu ya. Dan ini bisa menjadi mungkin catatan atau masukan atau bisa menjadi kerja-kerja kolektif kita bersama bahwa ternyata kerja kita itu bukan hanya melatih guru gitu ya, tapi juga bagaimana menjaga dampak yang ada gitu dari hasil pelatihan itu sendiri. Demikian Pak, mohon ini jika ada yang bisa kita diskusikan secara bersama masukan dari teman-teman tentu ini bisa kita saling mengisi. Ada Pak Rudi Novindra juga, beliau juga ahli artificial intelligence ini. Ya, oke. Ya. Oke, Pak Abdul Karim dari tadi raise hand lagi, mungkin ada yang disampaikan. Silakan Pak Abdul Karim. Oke, tolong di unmute Bayu. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang kedua nih. Ini pertama, tadi saya memberikan sedikit pendahuluan tentang baru potensi ya. Jadi potensi baik ya. Potensi itu kan bisa menjadi bermanfaat atau merusak itu kan nanti dilihat apa prasyaratnya. Di dunia pendidikan itu kan untuk skill abad 21 sudah jelas ya, ada komunikasi, kolaborasi. Nah, ini yang penting sekali ketika kita mau menggunakan AI, itu critical thinking dan creativity. Nah, skill prasyarat inilah yang harus dimiliki supaya kita tidak ngeblong ketika pakai teknologi seperti AI. Jadi misalnya gini, dengan AI kita bisa dapat informasi apapun lah, tapi kalau kita tidak punya kemampuan berpikir kritis atau sikap skeptis, ya kita akan ditelan mentah-mentah oleh teknologi. Nah, saya jadi berpikir ada hal yang mungkin luput ya, kemampuan bertanya, mempertanyakan, itu mungkin harus diajarkan mulai ditarik ke
ke pendidikan menengah lah ya mungkin, itu filsafat cuma dalam kadar yang cocok untuk anak SMA. Karena saya pikir ini ada hal yang belum di pendidikan di Indonesia ini, apa namanya, kemampuan bertanya itu kan kalau saya lihat dari buku-buku filsafat ini sangat potensial bagus untuk katakanlah menyeimbangkan era AI ini gitu kan. Artinya kita tidak serta-merta hanyut begitu saja tanpa pemaknaan dengan adanya teknologi ini. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan tentang saya kadang-kadang bingung juga masalah penyalahgunaan AI di sekolah itu seperti apa. Jadi kalau tadi ada seorang guru, anak-anak menggunakan AI itu kan konteksnya, loh berarti di kelasnya itu ada HP loh, atau dia anak SD lagi ya tadi ya, ada HP atau itu kan masalah aturan. Apakah dalam pembelajaran itu HP itu ada di ruang kelas apa tidak gitu kan? Atau kalau memang dimungkinkan menggunakan HP di rumah atau di mana, asesmen itu kita mesti kreatif dong sebagai guru. Jadi bukan hanya dengan tes pilihan ganda, tes itu kan skill tadi ada tentang komunikasi. Bagaimana anak-anak diajarkan untuk mengungkap apa yang diketahuinya dengan misalnya dengan presentasi, dengan berdiskusi. Nah, asesmen itu kan tidak hanya apa namanya pilihan ganda yang bolak-balik kayak begitu. Saya pikir itu juga yang membunuh kreativitas itu adalah bagaimana kita mengakses murid kok, gitu kan. Jadi tidak berkembang. Jadi yang sehingga yang disebut penyalahgunaan itu ketika ulangan pakai AI ya jelas lah itu jadi salah. Tapi kalau kita misalnya cara mengevaluasi anak-anak, cara menilai anak-anak itu lebih kreatif dengan yang seperti saya sebutkan lagi, dan kalaupun ada tertulis tidak berhenti di tertulis, karena bagaimanapun juga sekarang teks itu pasti bisa diproduksi oleh AI. Tapi bagaimana apa yang dibuat oleh anak itu memang sudah ada dalam pikirannya, bahkan dikembangkan begitu kan. Itu yang saya ini. Nah, tadi masalah prompt, awalnya saya berpikir prompt itu sesuatu yang seperti coding begitu ya, tapi ternyata kan sekarang mudah. Kita nanya sendiri kalau kita pengen tahu prompt-nya ChatGPT, nanya ke DeepSeek atau ke Gemini, atau itu kan juga bisa. Jadi saya pikir penggunaan AI ini teknologi yang berbeda ya. Bahkan coding itu akan dimudahkan juga dengan AI gitu kan. Nah, tapi kembali ke masalah merusak atau tidak, yang luput dalam pembicaraan dalam diskusi adalah bagaimana critical thinking-nya, gitu kan. Bagaimana anak-anak dibentuk karakternya, gitu kan. Sebagai contoh begini, saya pernah dengar dari teman bahwa di Singapura itu anak-anak SD itu sudah menggunakan AI. Tapi ketika dia membuat karya tulis dengan AI, sudah ada aturan. Misalnya, anak-anak boleh menggunakan AI sekitar misalnya 40%-nya, gitu kan, 40% dengan AI, 60% dengan pikiran dia. Nah, dari mana guru mengetahui? Kan seperti ChatGPT kan ada history chat yang bisa diperiksa, gitu kan. Nah, itu salah satu mungkin contoh ya bahwa bagaimana menanamkan kejujuran ke anak-anak, sehingga kan kalau misalnya kita cek kan sulit. Tadi ada pertanyaan tentang bahkan ketika kita jujur, kita menulis karya tulis, yang kita tulis dengan pikiran dan tangan kita sendiri, ternyata AI mendetek. Saya bisa membayangkan yang pertama kita harus pahami algoritma ya, algoritma AI ini. Salah satu hal yang saya ketahui bahwa seperti ChatGPT itu kan ditrain dengan jutaan buku. Kalau saya lihat di internet itu kan ada situs-situs yang perpustakaan yang menyediakan buku-buku bebas gratis itu seperti misalnya Anas Archive ya, itu ada 51 juta buku. Bayangkan itu masuk database seperti ChatGPT atau DeepSeek atau yang lain-lain. Tentunya kombinasi dari kata-kata itu kan jadi tidak terbatas, sehingga tulisan manusia pun yang betul murni manusia akan terdetek jadi seperti
itu dikatakan oleh AI karena kombinasi yang terjadi dengan banyak ini buku 51 juta itu bukunya, belum kata-katanya ada berapa, sehingga komunikasi yang terjadi, maka saya melihat bahwa tidak heran terjadi tulisan orang pun dianggap bahwa itu adalah tulisan AI karena masuk dalam kombinasi kalimatnya, begitu kan. Itu dugaan saya ya. Mungkin bisa dikaji ada di situs Wolfram tentang bagaimana algoritma tentang AI ya. Stephen Wolfram itu yang salah satu produknya adalah Wolfram Alpha gitu. Itu ada di blognya, itu ada bicara tentang algoritma, bagaimana algoritma AI begitu kan. Jadi intinya ada dua hal. Bagaimana ini khusus di dunia pendidikan, bagaimana guru itu paham betul menggunakan AI, tapi ada hal yang lebih penting, yang tadi yang saya sebutkan. Pertama, critical thinking dan creativity ini jangan luput dalam pendidikan di sekolah. Ya, jadi kemudian hal-hal yang seperti etika, saya lihat kalau di sekolah-sekolah ini kan juga masalah etika ini kan tidak di pelajaran pendidikan PPKN apakah ada. Saya lihat juga guru-guru itu tidak pernah, ini dugaan saya ya, interaksi saya tidak pernah secara mendalam membahas hal-hal yang etis gitu kan, tidak ada obrolan-obrolan seperti itu. Yang saya pikir juga ini lemahnya pendidikan kita, yang kembali kalau saya jadi membayangkan kita itu tidak pernah belajar filsafat. Ya. Padahal saya bisa membedakan orang yang belajar filsafat dengan tidak dari cara bicaranya. Ya, dari cara bicaranya, dan itu yang selalu bisa membawa kita ke sesuatu itu tidak hanya di permukaan, tidak dangkal, selalu lebih dalam gitu. Jadi makanya saya tadi tegaskan, saya tidak khawatir dengan AI, tapi ada prasyaratnya. Ya, critical thinking itu sudah ada, ya, berpikir kritis, mempertanyakan gitu kan, tidak pelan-pelan mentah. Ini kan tanpa AI juga dengan hoax-hoaxnya masyarakat Indonesia kan mudah sekali terhasut begitu kan. Jadi tanpa AI juga, apalagi sekarang ada AI yang cenderung mempesona begitu kan. Karena saya sebagai guru matematik, kemampuan AI ini sekarang sudah sangat baik ya di matematik sendiri gitu kan. Mungkin cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah di penghujung waktu. Mas Aka mau bicara lagi, silakan. Mas, ya. Sebelum kita closing statement. Dikit saja Mas Elsa, seperti yang dikatakan Pak Karin tadi, pengalaman saya di dalam menggunakan AI detector ya. Saya berapa kali mencoba mengetes tulisan saya yang sepenuhnya saya buat sendiri. AI mengatakan 70-80% dibantu AI. Nah, saya coba telusuri, analisis, oh sepertinya begini Mas Elsa, Mbak Mila. Kan kita banyak tulisan tuh yang sudah dimuat di berbagai media. Misalnya kalau kita gunakan ChatGPT kan semua itu terhubung dengan berbagai media, berbagai jurnal, dan berbagai tempat kita menulis. Nah itu rupanya ketika kita sudah pernah menulis sesuatu yang kemudian ditelusuri oleh AI itu, aplikasinya apapun, maka disitulah kemudian bahasa saya begini, tulisan ini sudah pernah dimuat gitu, tapi AI salahnya dia menganggap itu berdasarkan hasil deteksinya, dia katakan itu bantuan AI gitu. Padahal kan sepenuhnya. Nah sekarang bagaimana caranya? Nah saya juga punya pengalaman, Mas Yasan tidak tahu, saya coba akan menelusuri lebih jauh. Saya ada buku yang akan dibiayai, maka kemudian salah satu persyaratannya bahwa buku itu harus diturnitin dan tidak boleh lebih dari 20-30. Ternyata secara diturnitin, buku saya itu, nah seperti itu tadi yang saya katakan, karena sudah banyak tulisan-tulisan yang saya buat dan mirip situ, maka dikatakan kurang lebih 80%. Tapi saya kemudian heran ketika saya coba teman saya bantu, rupanya teman saya bisa menjadikannya 80 tadi jadi 20-30. Saya nggak tahu bagaimana caranya itu. Mungkin Pak Danang atau Pak Karim ada bisa membantu. Yang tadinya 80-90% ketika entah bagaimana teman saya merekayasa buku saya, sih penelitiannya turun menjadi 20-30. Nah kemudian mungkin juga ada ya sedikit, jadi kalau kita mengutip tulisan, mungkin kita jangan terlalu banyak melakukan kutipan langsung, Mbak Esa. Lebih bagus mungkin kutipan tidak langsung, sehingga tidak persis dengan tulisan-tulisan yang ada itu, sehingga
kesulitan untuk mengatakan bahwa itu bantuan dari dia gitu. Kalau saya punya syarat. Saya kira itu Mas Elsa, makasih. Ya, dengan kata lain AI itu bukan kebenaran mutlak ya. Jadi Ya. penilaian dia bisa keliru juga gitu. Dan dalam konteks menilai karya orang itu saya juga beberapa kali membuktikan itu keliru ketika misalnya saya pernah memasukkan pikiran-pikiran Nurholis Majid untuk dinilai di dalam AI, dia mengatakan itu 60% karya AI, padahal pikiran Cak Nur itu pikiran tahun 60-an dan tahun 70-an. Oke, kita akan tutup pertemuan ini. Silakan Mas Danang closing statement. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, para senior semua, teman-teman. Jadi menarik ketika saya tadi lebih ada prioritas yang saya bahas terkait dengan kesiapan guru untuk menerima perubahan sehingga itu bisa berdampak untuk siswa-siswa kita dengan perubahan-perubahan yang ada dan diakhiri endingnya satu. Oke. Sepertinya keluar Ya, ya. ya, tadi memang Mas Danang mengatakan kepada saya HP-nya lowbat dan chargernya ketinggalan. Jadi umurnya tinggal 3 menit. Jadi sudah pamit sebelum sampai ya, sudah mengatakan tadi kepada saya. Oke, Mila, kita tutup pertemuan ini. Silakan Mila memberikan sesuatu. Ya. Iya, sayang sekali ya Mas El, saya di sini ada banyak guru-guru yang saya pengen dengar pengalaman beliau juga nih di lapangan seperti apa. Tapi waktu kita sudah sangat mepet ya. Jadi karena Pak Danang tidak bisa lagi memberikan penutup ya. Jadi kita terima kasih kepada Pak Danang yang sudah memberikan waktu dan juga teman-teman IGI yang ada di sini, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah hadir malam ini. Juga kepada seluruh senior-senior nih, para guru-guru kita, teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah berpartisipasi dan juga ikut sharing dalam webinar kita kali ini. Semoga nanti Mas Elsa ke depan kita akan terus memperbincangkan soal AI ya, termasuk dalam dunia pendidikan. Tadi saya dengar kabar nih Mas Elsa dari salah satu teman kita yang ada di sini, di Indonesia itu sudah ada teman-teman yang sedang membuat AI versi Indonesia. Nah, kita mungkin bisa membincangkan lebih jauh di webinar selanjutnya nanti akan seperti apa sih bentuknya. Kayak gitu ya Mas Elsa ya. Ya. Oke, kita tutup Mas Elsa malam ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi juga kepada Mas Elsa. Mohon maaf untuk teman-teman yang belum sempat dibacakan di kolom chat. Ada beberapa pernyataan-pernyataan dan juga masukan. Terima kasih banyak. Kita ketemu di webinar minggu depan ya, seperti biasa. Silakan Mas Bayu.